Ya, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya Tripayana dalam mata kuliah IDK 2. Semoga semua dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti perkuliahan ini. Nah, seperti biasa adapun aturan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama kita akan membagi menjadi 3 sesi. Ada sesi penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. Setelah itu sekarang kita lanjutkan ke topik yang akan kita bahas dan diskusikan untuk pertemuan ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada penggolongan obat, kedua efek terapeutik, yang ketiga ada efek samping obat. Masuk ke topik pertama tentang penggolongan obat. Nah, penggolongan obat dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat secara luas didasarkan beberapa hal. Yang pertama ada jenis, mekanisme kerja obat, tempat atau lokasi pemakaian, cara pemakaian, efek yang ditimbulkan, dan golongan kerja obat. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Ini yang kita pakai adalah Permenkes nomor 949 tahun 2000 ya. Kalau mungkin ada yang lebih baru bisa itu dipakai. Ini dipakai sebagai salah satu sumber ya. Digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter atau disebut juga ada obat OTC, over the counter. Nah, adapun contoh-contohnya di sini adalah tablet vitamin seperti vitamin C 100 mg, 250 mg, vitamin B kompleks, tablet multivitamin, dan juga ada yang lain seperti misalnya ada salep juga ada beberapa, ada obat mah seperti Proma, obat sakit kepala, Bodrek, ada juga Panadol, Puyer bintang 7, Diatep, Estrostop, Paracetamol, dan yang lainnya. Nah, adapun yang menandai atau logonya biasanya berupa lingkaran yang di dalamnya berwarna hijau ya, seperti di contoh dapat dilihat. Kemudian ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ya, kalau dulu disebut dengan obat daftar W atau warning, artinya peringatan atau waspada. Yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya adalah obat anti mabuk dan obat anti flu. Itu ya. Pada obat kemasan seperti ini biasanya tertera peringatan ya yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam dengan tulisan peringatan biasanya seperti di layar ya. Ada dari peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya, sampai yang peringatan nomor 6. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Itu ya. Ini ada contohnya. Obat bebas terbatas tanpa resep dokter di apotek. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras dulu disebut obat daftar G, Gepalgic,
artinya berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk di dalam ini adalah golongan antibiotik serta obat-obatan yang mengandung hormon. Itu dilihat dari tandanya, semua berisi lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Yang selanjutnya ada obat wajib di apotik. Obat wajib apotik merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotik kepada pasien. Ini ada contohnya: clindamycin 1 cup, obat luar untuk akne, diclofenac 1 cup, obat luar untuk antiinflamasi. Misalnya ada asam mefenamat ya. Itu selanjutnya ada obat psikotropika dan narkotika. Obat psikotropika merupakan zat atau obat baik ilmiah atau yang sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah alprazolam dan diazepam. Ini contohnya yang mengandung psikotropika dan narkotik ya, dengan logonya. Itu untuk penggolongan yang pertama. Penggolongan obat juga berdasarkan jenisnya, juga ada jenis obat esensial dan generik ya. Untuk obat esensial, ini obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak, mencakup upaya diagnosa, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi yang harus diusahakan selalu tersedia pada unit pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Obat esensial ini tercantum dalam DON ya, daftar obat esensial nasional. Contohnya analgetik dan antipiretik. Obat generik, obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nama ini ditentukan oleh WHO dan ada dalam daftar International Non-Proprietary Name Index. Itu logo untuk obat generik. Yang selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contohnya antibiotik. Obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh vaksin dan serum. Obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan nyeri, contohnya analgetik. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon. Obat yang bersifat placebo, yaitu obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya diperuntukkan bagi pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh aquapro injeksi dan tablet placebo. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada obat yang itu obat-obatan yang dikonsumsi per oral, contoh tablet, semua tablet ya dari ini. Ada paracetamol, antibiotik. Obat luar, itu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar, contoh sulfur dan yang lain. Nomor 4, penggolongan obat berdasarkan cara pemakaiannya. Yang pertama ada obat oral melalui mulut, contoh tablet, kapsul, serbuk, dan yang lain. Ada obat yang rektal, obat dipakai melalui rektum, dipakai untuk pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghendaki efek cepat terhindar dari pengaruh pH lambung. Yang kedua ada sublingual, pemakaian obat dengan meletakkan di bawah lidah sehingga masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat, contoh
obat hipertensi, tablet hisap, dan hormon. Obat parenteral disuntikkan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskural, atau intrakardial. Langsung ke organ, contohnya intrakardial. Melalui selaput perut, contoh intraperitoneal. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Ada obat sistemik, yaitu zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah, jadi seluruh peredaran darah. Lokal atau zat aktif yang hanya berefek pada atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan yang lain. Penggolongan berdasarkan kerja obat. Penggolongan jenis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu antibiotik, antiinflamasi, antihipertensi, antikonvulsan, antikoagulasi, antihistamin, psikotropika, dan anti jamur atau anti bunyi. Antibiotik, obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Obat ini telah digunakan untuk melawan infeksi berbagai bakteri pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya di sini ada kategori, dilihat ada 8 ya, dari penisilin, cephalosporin, aminoglikosida, makrolid, sulfonamida, fluoroquinolones, tetrasiklin, dan polipeptida. Antiinflamasi mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, meringankan rasa nyeri yang seringkali merupakan gejala awal yang terlihat dan keluhan utama yang terus-menerus dari pasien. Yang kedua, memperlambat atau membatasi perusakan jaringan. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antiinflamasi terbagi ke dalam golongan steroid dan non-steroid. Ada 4 antiinflamasi non-steroid atau obat antiinflamasi anti radang non-steroid, atau yang dikenal dengan sebutan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Ada obat antiinflamasi steroid. Mekanisme kerja obat dari golongan steroid yang menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotriene. Itu bisa dilihat contohnya. Kemudian ada antihipertensi. Ini dikelompokkan menjadi 5. Ada obat diuretik, bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Ada obat penghambat androgenik, golongan obat yang menghambat perangsang androgenik. Berdasarkan kerjanya ini ada beberapa bagian ya. Ada vasodilator, berfungsi mengendurkan otot polos arteri. Ada penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor dan antagonis reseptor angiotensin 2. Ada antagonis kalsium. Selanjutnya ada antikonvulsan, berfungsi untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi dan non-epilepsi. Contohnya antara lain ada bromid, fenolbarbital, phenytoin, dan carbamazepin. Antikoagulasi, mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Ada 3 kelompok, ada heparin, ada antikoagulasi oral, dan antikoagulasi yang bekerja dengan mengikat ion kalsium. Ada antihistamin. Pada manusia, histamin merupakan mediator yang penting pada reaksi alergi tipe segera dan reaksi inflamasi. Berdasarkan mekanisme kerjanya ada 2 kelompok. Ada antagonis H1. Ini antihistamin. Senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Ada antagonis H2, senyawa yang menghambat bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2, sehingga di sini dapat menghambat sekresi asam lambung.
Kemudian ada psikotropika, obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau kedokteran jiwa. Ada 4 golongan, ada antipsikosis mayor, bermanfaat pada terapi psikosis akut maupun kronik, suatu gangguan jiwa yang berat. Ada anti-ansietas, berguna untuk pengobatan simptomatik penyakit psikoneurosis dan berguna terapi tambahan penyakit psikosomatis. Antidepresi digunakan untuk mengobati gangguan yang heterogen. Antimania atau mood stabilizer berfungsi untuk mencegah naik turunnya mood pada pasien dengan gangguan bipolar. Berikutnya ada anti jamur atau anti fungi, berfungsi untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Bisa dilihat contohnya. Lanjut ke topik 2, ada efek terapeutik. Yang dimaksud di sini dengan efek terapeutik adalah suatu hasil dari penanganan medis tertentu yang sesuai dengan keinginan yang ingin didapatkan, mempunyai takaran yang sesuai dengan tujuan pemberian penanganan, baik pada aspek yang telah diperkirakan sebelumnya maupun aspek yang belum atau tidak diperkirakan sebelumnya. Efek terapeutik ini berarti bersifat baik atau positif. Sebaliknya, lawan dari efek terapeutik adalah efek yang bersifat negatif atau efek yang merugikan. Definisi mengenai non-terapeutik ini adalah efek dari obat atau hasil pengobatan medis atau efek terapi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya di sini dapat kita lihat diphenhydramin memiliki efek terapeutik berupa pengurangan sekresi selaput lendir hidung sehingga melegakan hidung, sedangkan efek sampingnya adalah mengantuk. Namun ketika diphenhydramin digunakan untuk mengatasi masalah sukar tidur, maka efek terapeutiknya diphenhydramin adalah mengantuk dan efek sampingnya adalah kekeringan pada selaput lendir. Macam-macam pengobatan terapi. Ada terapi kausal, itu dengan menyediakan atau memusnahkan penyebab penyakit. Ada terapi simptomatis, yaitu pengobatan untuk menghilangkan atau meringankan gejala penyakit. Ada terapi substitusi, yaitu pengobatan dengan cara menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Untuk contohnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, itu untuk yang kedua, cukup singkat. Topik 3 tentang efek samping obat. Pengertian efek ialah perubahan fungsi struktur atau proses sebagai akibat dari kerja obat. Ada 2 macam efek, yaitu efek normal dan efek abnormal. Efek normal ialah efek yang timbul pada sebagian besar individu. Obat dalam dosis terapi dapat menimbulkan lebih dari satu macam efek, yang dibedakan menjadi efek primer, efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan, dan efek samping, efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Efek samping efek ini dapat menguntungkan dan merugikan tergantung pada kondisi dan situasi pasien. Yang kedua ada efek abnormal, efek yang timbul pada sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kedua macam efek tersebut dapat terjadi pada dosis lazim yang dipergunakan pada terapi. Efek abnormal dapat berupa, pertama ada toleransi, peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama yang dihasilkan oleh dosis normal. Yang intoleransi, penyimpangan respon terhadap dosis obat tertentu. Pembagian efek samping obat. Yang pertama ada efek samping yang diperkirakan. Yang kedua ada efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Untuk efek samping yang dapat diperkirakan, yang pertama itu adalah efek farmakologi yang berlebihan. Di sini contoh pada pasien dengan gangguan faal ginjal, gangguan faal jantung, perubahan sirkulasi darah,
genetik, sehingga dosis yang diberikan dalam takaran asin menjadi relatif terlalu besar pada pasien-pasien tertentu. Selain itu juga bisa terjadi karena interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik. Nah, untuk ini farmakokinetik dan farmakodinamik mungkin akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua ada gejala penghentian obat. Muncul biasanya gejala penyakit semula atau reaksi pembalikan terhadap efek farmakologi obat karena penghentian pengobatan. Yang ketiga ada efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama. Nah, ini efek samping yang berbeda dari efek farmakologi utama. Untuk sebagian besar obat umumnya telah dapat diperkirakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara sistematik sebelum obat mulai digunakan untuk pasien. Yang kedua ada efek samping yang tidak diperkirakan. Ada reaksi alergi. Reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas merupakan efek samping yang terjadi dan akibat reaksi imunologi. Pada reaksi ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seringkali sama sekali tidak tergantung dosis dan terjadi pada sebagian kecil dari populasi yang menggunakan suatu obat. Ada reaksi faktor genetik. Pada orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, suatu obat mungkin memberikan efek, ya. Ada efek obat farmakologi yang berlebihan. Efek obat sendiri dapat diperkirakan, namun subjek yang mempunyai kelainan genetik seperti ini mungkin sulit dikenali tanpa pemeriksaan spesifik. Yang berikutnya itu ada reaksi idiosinkratik. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian efek samping yang tidak lazim, tidak diharapkan atau aneh, yang tidak dapat diterangkan atau diperkirakan mengapa bisa terjadi. Untungnya reaksi idiosinkratik ini relatif sangat jarang terjadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya adik-adik silakan dipelajari kembali. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih banyak. Selamat pagi.